Alhamdulillah bayinya sudah lahir ya Ibu ya. Saya taruh di dada terlebih dahulu, ge. Alhamdulillah sudah lahir, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Oke, Bu. Ini saya lakukan PDT terlebih dahulu ya, Bu ya, biar plasentanya keluar. Ibu gak boleh tidur ya Ibu ya. Jangan ngejan ya Ibu ya. Jangan ngejan terlebih dahulu. Oke. Oke, alhamdulillah Ibu, ini untuk plasentanya sudah lahir ya, Bu ya, sudah lahir lengkap. Oke. Kok ini kok kontraksinya lembek ya, Bu? Ya, ini perdarahannya banyak. Siapkan oksitosin sekarang. Oke, sebentar saya siapkan oksitosin. Oke, di sini untuk oksitosin sudah disuntikan ya. Oke, lakukan masase lagi. Bentar Ibu ya, permisi, dilakukan masase terlebih dahulu. Saya sambil cek ya, Bu ya, tensinya. Oke, sudah dilakukan masase. Ini untuk kontraksinya buruk, tidak adekuat dan masih melembek. Oke, sebentar ya Ibu ya, dicek juga untuk tekanan darahnya. Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya Ibu ya. Jadi Bapak juga jangan khawatir ya Bapak ya. Bismillah ya. Oke, ini untuk tekanan darahnya rendah ya. Tekanan darahnya Iya, rendah. tekanan darahnya Jadi, rendah. karena ini untuk tekanan darah Ibu rendah dan juga di sini masih kontraksinya masih buruk, kita lakukan masase kembali dan nanti juga kita akan melakukan observasi 15 menit ke depan. Kita lihat apakah kontraksinya sudah baik atau tidak dan juga apakah pendarahannya sudah mulai berkurang apa tidak ya. Ya Ibu ya, Ibu tidak perlu takut. Ibu tadi kan Ibu bilang kalau kontraksinya itu nggak kuat ya Ibu ya. Ini membahayakan nggak ya Ibu? Kalau boleh tahu ini namanya apa Ibu? Atonia uteri adalah kondisi ketika uterus tidak berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Padahal, kontraksi uterus ini sangat penting untuk menutup pembuluh darah di tempat bekas melekatnya plasenta sehingga tidak terjadi perdarahan. Namun faktanya, atonia uteri menyumbang sekitar 70-80% kasus perdarahan postpartum di Indonesia. Kondisi ini juga termasuk dalam faktor TUN pada konsep 4T yang merupakan salah satu penyebab utama perdarahan postpartum. Atonia uteri merupakan kejadian pada saat kontraksi uterus itu tidak adekuat setelah persalinan. Nah, normalnya setelah bayi dan plasenta itu lahir, otot uterus ini akan berkontraksi untuk menutup pembuluh darah bekas implantasi plasenta agar tidak terjadi pendarahan. Nah, namun pada kasus atonia uteri justru hal ini tidak terjadi. Jadinya pembuluh darahnya itu tidak tertutup secara sempurna sehingga menyebabkan pendarahan pasca persalinan. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti otot uterus yang meregang terlalu kuat yang bisa disebabkan oleh ibu yang mengalami kehamilan ganda ataupun bisa juga disebabkan oleh polihidramnion. Hal ini juga bisa disebabkan oleh persalinan yang terlalu lama yang menyebabkan otot ibu itu mengalami kelelahan dan juga hal ini bisa disebabkan oleh infeksi yang dapat mengganggu kinerja otot. Nah, hal ini juga dapat disebabkan oleh tubuh ibu yang tidak merespon hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin ini berfungsi untuk merangsang kontraksi itu sendiri. Nah, pada saat tubuh ibu ini tidak mendapatkan rangsangan dari hormon oksitosin, maka pendarahan postpartum pun dapat terjadi. Selanjutnya adalah tanda gejala atonia uteri. Yang pertama adalah perdarahan postpartum yang berlebihan, di mana perdarahan adalah faktor utama yang seringkali terjadi pada atonia uteri, di mana perdarahan berlebihan ini adalah perdarahan yang lebih dari 500 cc. Nah, darah yang keluar itu biasanya darah berwarna merah segar disertai dengan gumpalan darah. Nah, perdarahan ini terjadi akibat pembuluh darah pada uterus tidak terjepit dengan baik, di mana pembuluh darah ini adalah pembuluh darah bekas implantasi dari plasenta dan juga disertai dengan adanya kontraksi uterus yang tidak adekuat. Selanjutnya yang kedua adalah uterus yang lembek atau tidak adanya kontraksi, di mana pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik teraba uterus yang lembek atau biasa disebut dengan bogi, di mana ketika uterus lembek itu menyebabkan adanya kontraksi tidak adekuat, di mana kontraksi ini sangat penting untuk menjepit pembuluh darah dan juga menghentikan perdarahan. Selanjutnya yang ketiga adalah tinggi fundus uteri yang lebih tinggi, di mana pada saat penderita atonia uteri biasanya memiliki tinggi fundus uteri yang lebih tinggi daripada yang normalnya, dimana pada saat ini tuh terjadi tidak adanya involusi atau pengecilan dari rahim secara normal.
Selanjutnya yang keempat yaitu munculnya tanda-tanda shock hipovolemik. Di mana shock hipovolemik itu sendiri adalah ketika tubuh kehilangan cairan atau oksigen darah yang berlebihan sehingga suplai darah pada organ-organ penting itu seperti otak, jantung itu berkurang. Nah, tanda-tanda dari shock hipovolemik itu sendiri adalah lemas, pusing, nadi cepat, tekanan darah menurun dan juga berkeringat. Yang kelima, tidak adanya nyeri atau kram pada uterus menunjukkan tidak adanya kontraksi. Nah, pada ibu normal, biasanya ibu akan mengalami nyeri atau kram pada uterus akibat kontraksi setelah persalinan. Namun, pada kondisi atonia uteri, nyeri tidak dapat dirasakan karena kontraksi uterus tidak adekuat. Yang keenam, lokea yang keluar secara tidak normal dan juga jumlahnya banyak. Nah, lokea adalah cairan nifas yang keluar secara bertahap dan menandakan adanya proses penyembuhan dalam rahim berjalan dengan normal, di mana sisa-sisa rahim akan dikeluarkan sedikit demi sedikit. Nah, lokea seharusnya keluar secara bertahap dan jumlahnya itu akan berkurang seiring dengan waktu. Nah, pada atonia uteri, kondisi ini jumlah perdarahannya itu dapat lebih banyak dan juga tidak berkurang dan juga terjadi terus-menerus. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya proses penyembuhan di dalam rahim atau proses penyembuhan dalam rahimnya itu berlangsung dengan tidak baik. Faktor predisposisi atonia uteri. Yang pertama, usia ibu. Usia ibu yang lebih dari 35 tahun, respon terhadap hormon, utamanya hormon oksitosin telah menurun. Selain itu, elastisitas dari otot uterus dari ibu semakin menurun sehingga kontraksi kurang efektif. Sebaliknya, pada ibu dengan usia yang masih muda, kematangan organ belum sempurna sehingga kontraksi bisa dapat kurang efektif. Yang kedua, paritas. Ibu yang sudah mengalami melahirkan berkali-kali, peregangan ototnya sudah sering sehingga elastisitas ototnya itu berlebih dan tidak bisa beradaptasi dengan sempurna ketika terjadinya kontraksi. Yang ketiga, distensi uterus berlebih. Hal ini terjadi pada ibu yang mengalami kehamilan kembar, polihidramnion, ataupun berat badan janin yang berlebih atau makrosomia, di mana pada saat kehamilan yang besar, otot uterus itu meregang semakin panjang, sehingga kehilangan untuk mengkontrol kontraksi secara efektif. Yang keempat, persalinan lama atau partus lama, yang dimana pada persalinan lama atau partus lama ini mengakibatkan uterusnya itu akan bekerja secara terus-menerus dan dalam waktu yang panjang, sehingga hal ini menyebabkan kelelahan pada otot uterus dan kontraksinya nanti akan melemah dan tidak bisa bekerja secara efektif. Nah, sedangkan yang kelima adalah infeksi dan kandung kemih yang penuh. Inflamasi mengganggu respon uterus terhadap oksitosin, sehingga uterus nanti tidak dapat berkontraksi dengan baik. Nah, sedangkan kandung kemih yang penuh nanti akan menyebabkan penekanan pada uterus sehingga kontraksinya itu akan terganggu dan involusi uterus setelah persalinan. Yang keenam, yaitu obat-obatan. Penggunaan obat-obatan saat persalinan juga dapat menekan adanya kontraksi uterus. Di mana misalnya nih, seperti penggunaan anestesi umum dan juga epidural yang akan menekan sistem saraf itu bekerja. Kemudian yang kedua, misalnya dengan penggunaan oksitosin dalam jangka panjang juga akan menyebabkan penurunan respon terhadap reseptor. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan MGSO4 juga dapat menyebabkan adanya penurunan kualitas dari otot uterus itu sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu retensio plasenta atau sisa plasenta. Plasenta yang tidak keluar secara sempurna akan menyebabkan kontraksi uterus atau menyebabkan penekanan pada kontraksi uterus sehingga kontraksi uterus itu tidak maksimal karena adanya sisa-sisa jaringan yang masih menempel di dinding rahim. Kemudian dengan adanya plasenta yang masih menempel itu dan juga masih membuka akan menyebabkan pendarahan yang terus berkelanjutan. Selanjutnya yang ke-8 atau yang terakhir yaitu riwayat atonia uteri. Di mana riwayat atonia uteri sebelumnya ini juga dapat mengganggu adanya kontraksi yang akan mengakibatkan otot uterusnya itu melemah dan juga respon terhadap hormonnya itu juga berkurang. Selanjutnya adalah penanganan.
Adapun tahapan penanganan untuk menangani postpartum hemorrhage atau PPH. Penanganan tersebut dapat disingkat melalui istilah hemostatis. Langkah pertama adalah H atau HELP. Segera meminta pertolongan kepada staf senior ataupun tenaga kesehatan lain seperti dokter, lalu secara bersama-sama menilai kondisi ibu dan juga janin seperti tanda-tanda vital, DJJ ataupun kontraksi. Langkah kedua adalah assess and resuscitation. Segera cek jalan nafas, pernafasan, resusitasi, ataupun saturasi oksigen. Lalu juga cek cairan kristaloid seperti NaCl 0,9% ataupun rinjelatat secara transfusi. Langkah ketiga adalah establish etiologi. Identifikasilah penyebab perdarahan tersebut apakah berdasarkan dari tonus, trombin, jaringan, ataupun trauma. Setelah mengidentifikasi perdarahan, segera cek obat-obatan seperti oksitosin 0,5 mg secara IM atau IV, lalu bisa juga dengan ergometrin 0,5 mg secara IM. Namun jika oksitosin tidak tersedia, segera periksa atau segera menyediakan obat-obatan yaitu misoprostol 600 mikrogram secara oral. Langkah selanjutnya adalah M, massage the uterus. Bidan harus segera melakukan masase uterus untuk merangsang adanya kontraksi. Langkah selanjutnya adalah O, oksitosin. Oksitosin diberikan 10 hingga 20 ml dalam 500 ml NaCl 0,9% atau 10 unit intramuskular. S. Shift immediately to operation theater, di mana mempersiapkan ruangan operasi, kemudian menyingkirkan sisa-sisa dari plasenta, menilai apakah adanya robekan perineum, dan juga melakukan laserisasi dan melakukan kompresi bimanual internal dan juga melakukan kompresi bimanual aorta abdominal. C. Tamponen patch test, di mana memasang tampon uterus vagina dan juga melakukan kateterisasi apabila vesika urinari dari ibu penuh. A. Apply compression suture, di mana melakukan kompresi uterus. S. Systematic pelvic devaskularisasi, yang artinya melakukan devaskularisasi sistem perdarahan di pelvis. E. Interventional radiology, dengan melakukan embolisasi uteri. Dan S, yaitu subtotal or total abdominal hysterectomy. Oke, ayo masase uterus agar perutnya berkontraksi. Oke, sebentar ya ibu ya, saya lakukan masase uterus terlebih dahulu. Oke, di sini sudah saya lakukan masase untuk kontraksinya bagus. Oke, ini untuk perdarahannya juga sudah berkurang. Oke, saya sambil cek disini terlebih dahulu, oke. Yang tenang ya ibu ya, alhamdulillah ini juga untuk pendarahannya juga sudah mulai berkurang. Gimana ibu perasaannya, senang? Kalau di sini bapak ya berikan makan dan minum terlebih dahulu. Ini untuk kontraksinya bagus sekali ini. Oke, ini untuk tensinya juga. Setelah bayi lahir, banyak yang mengira semuanya sudah selesai. Padahal justru di fase ini resiko terbesar bisa terjadi. Atonia uteri sering datang tanpa banyak tanda di awal. Tetapi dampaknya bisa sangat cepat. Yang menentukan bukan hanya tindakan, tapi kepekaan untuk menyadari lebih dulu. Setiap detik sangat berarti. Kecepatan, ketepatan, dan kerjasama adalah kunci menyelamatkan nyawa ibu. Perdarahan postpartum bukan sekedar komplikasi, tetapi salah satu penyebab utama kematian ibu yang sebenarnya bisa dicegah. Mari tingkatkan kewaspadaan, Karena satu tindakan cepat bisa menyelamatkan satu kehidupan.